Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marisa bawa buku itu. Udah nggak? Kayak TK-nya udah. Udah, ya. Ibunya lah ya. Oke, sekarang kita ke materi IPA kelas 4 di modul tema 4 aktif bergerak. Nah, di modul ini ada 5 unit berkaitan dengan gerak dan gaya. Yang pertama ada ayo berolahraga, biasanya full kasku, bermain basket, bersepeda, dan bermain bulu tangkis. Bukan dulu Maisa. Kita ke halaman 3. Halaman 3 kita belajar dulu di unit 1. Halaman 3 judulnya ayo berolahraga. Sudah, di situ ada gambar anak-anak sedang bermain sepak bola. Ceritanya Pak Yoga adalah guru sekolah di sekolah dasar Pelangi. Ia mengajarkan berbagai jenis olahraga. Kalau yang laki-laki biasanya suka bermain sepak bola, kan? Maisa suka nggak main bola? Tidak. Nah, kalau yang perempuan biasanya sukanya senam. Olahraga itu penting dilakukan demi kesehatan tubuh kita, karena olahraga itu yang akan membuat otot lebih kuat dan badan jadi lebih sehat. Nah, di unit 1 ini kita akan belajar gaya. Gaya itu bukan hanya tentang fashion. Di IPA pun ada istilah gaya. Apa sih gaya itu? Saat kita berolahraga, kita memerlukan gaya. Gaya di sini bukan pakaian yang bagus atau tingkah laku kita yang keren, tapi gaya adalah gerakan menarik atau mendorong yang menyebabkan benda bergerak. Jadi ketika kita menarik barang, mendorong barang, itu merupakan suatu gaya dalam IPA. Pengaruh gaya terhadap benda itu ada beberapa konsekuensi atau akibat. Yang pertama, gaya menyebabkan benda yang diam menjadi bergerak. Contohnya, ada kelereng, bisa jadi bola, gitu ya. Awalnya kelereng sama bolanya diam. Nah, terus kita kasih pergerakan, kayak kita sentil. Kalau kelereng kita sentil, kalau bola bisa kita tendang, bisa juga kita lempar. Nah, yang awalnya kelerengnya, bolanya diam, dia jadi gerak kan? Karena kita dorong tadi. Nah, itu namanya benda diam jadi gerak. Contohnya juga ada meja. Meja yang awalnya diam dapat berpindah tempat setelah didorong. Meja yang awalnya diam terus kita dorong ataupun kita tarik, itu jadi bergerak. Makanya dengan adanya gaya dapat menyebabkan benda yang diam menjadi bergerak. Pertama. Yang kedua, gaya menyebabkan benda yang tadinya bergerak jadi diam. Contohnya, bola yang awalnya melaju sangat kencang karena didorong ataupun karena ditendang, setelah ditangkap oleh kiper atau si penjaga gawang, bolanya menjadi diam. Nah, itu merupakan salah satu akibat dari adanya gaya, yaitu benda yang awalnya bergerak menggelinding menjadi diam. Yang ketiga, gaya dapat menyebabkan benda berubah arah. Arah ini bisa atas bawah, kiri, kanan, dan lain sebagainya. Contohnya, bola pingpong. Mbak Esa tahu bola pingpong? Nah, bola pingpong sama bola kasti. Kalau misalnya kita lempar ke arah tembok, dia akan mantul kita lagi kan. Jadi awalnya arahnya ke depan, karena kita pantulkan ke dinding, dia jadi ke arah kita. Jadi awalnya ke depan, jadi ke belakang. Nah, itulah yang membuat gaya dapat menyebabkan benda yang berubah arah. Awalnya dilempar ke depan, dia berubah jadi ke belakang. Yang keempat,
Gaya dapat menyebabkan benda bergerak lebih cepat. Contohnya, mobil atau motor yang awalnya geraknya lambat, ketika kita tambah kecepatannya. Misalnya kalau motor sama mobil kita tambah gasnya. Kalau sepeda kita tambah energi mengkayuhnya. Nah, itu akan menyebabkan yang awalnya lambat menjadi lebih cepat. Nah, itu yang dimaksud gaya menyebabkan benda bergerak lebih cepat. Yang kelima, gaya dapat mengubah bentuk. Contohnya ada kaleng minuman. Bahasa tahu kaleng minuman? Biasanya kaleng-kaleng minuman itu kita dapat waktu lebaran, ya kan? Itu kalau masih ada isi, kita tidak bisa penyokin. Tapi ketika dia sudah kosong, kita pijak, itu kan jadi penyok. Yang awalnya dia berbentuk kaleng berubah karena adanya gaya, karena adanya dorongan tadi, karena adanya pijaan tadi. Yang awalnya kaleng dia berubah jadi penyok. Setelah itu ada plastisin. Tahu plastisin? Tahu plastisin nggak itu? Nggak tahu. Plastisin kalau tanah liat tahu? Tanah liat itu dia bisa dibentuk-bentuk. Misalnya vas bunga dari tanah liat. Nah, itu awalnya dia tuh bentuknya tanah, tapi kita bisa bentuk jadi vas bunga, terus hiasan-hiasan. Nah, itu plastisin namanya, atau kalau nama lainnya bisa juga tanah liat. Biasanya di pengrajin dia berubah bentuk jika ditekan. Jadi yang awalnya tanah kita tekan, terus kita ukir-ukir, dia bisa jadi bentuk vas bunga. Nah, jadi kesimpulannya, pengaruh gaya atau jika melakukan suatu gaya terhadap suatu benda, maka akan terjadi 5 hal. Yang pertama, benda yang diam jadi bergerak. Yang kedua, benda yang bergerak jadi diam. Yang ketiga, benda dapat berubah arah. Yang keempat, benda bergerak lebih cepat, seperti kita gas. Terus seperti kalau kita kayu sepeda lebih cepat. Dan juga gaya dapat mengubah bentuk benda. Oke, kita lanjut ke halaman 4. Nah, ini ada penugasan 1. Yang Mahesa lihat, si orang ini sedang melakukan kegiatan apa? Mendorong meja, betul, sudah ada di sini. Ada seseorang siswa laki-laki sedang melakukan kegiatan mendorong meja. Kita tidak perlu mempraktikkan, tidak apa-apa, cuman sudah ada bayangan ya, ketika kita mendorong pasti mejanya maju, ya kan? Ketika kita menarik, mejanya akan mundur. Yang pertama, ketika kita mendorong kursi, akan terjadi apa? Apakah kursinya jadi berubah bentuknya? Tidak. Apakah kursinya bergerak lebih cepat? Tidak. Apakah bendanya berubah arah? Kursinya berubah arah nggak jadinya kalau kita dorong? Tidak. Apakah kursinya yang bergerak tadi jadi diam? Atau yang benda diam jadi bergerak? Iya, yang awalnya kursinya diam aja karena dikasih dorongan. Dorongan itu tadi gaya ya namanya. Dorongan, tarikan, lemparan, itu namanya gaya. Karena diberikan gaya tadi, maka kursinya yang tadinya diam jadi bergerak. Boleh ditulis lagi. Jadi yang di sini itu buku Mahesa kan? Kita tulis aja dengan pelajaran Mahesa. Ini yang benda diam menjadi bergerak. Bismillahirrahmanirrahim.
Benda diam menjadi bergerak. Itu tadi nomor 1. Gaya menyebabkan benda diam menjadi bergerak. Yang kedua, menggerek bendera. Nah, itu tahu menggerek bendera nggak? Nggak pernah upacara? Iya, kita menaikkan bendera itu, misalnya kayak ini menggerek bendera, kan? Nanti benderanya jadi naik ke atas, gitu. Kira-kira dia terpengaruh karena nomor 1, 2, 3, 4, atau 5. Menggerek bendera kita menarik talinya ya. Nah, menarik itu kan bagian dari gaya. Jadi menggerek bendera yang awalnya benderanya diam saja di bawah, dia jadi naik ke atas atau bergerak, ya? Iya, betul. Jadi dia menjadi bergerak juga. Yang ketiga, menempatkan mainan magnet ke kulkas. Kira-kira di kulkasnya Mahesa ada mainan magnet itu nggak? Nggak ada. Magnet itu misalnya kita ada kulkas, terus ada mainan magnet yang biasanya ditempelkan di kulkas. Awalnya mainan magnetnya diam aja, tapi karena didekatkan ke kulkas, mainan magnet itu terbuat dari besi. Biasanya dia bisa menempel juga dengan bahan-bahan yang terbuat dari besi. Jadi karena kulkas tadi terbuat dari besi, maka magnet itu akan menempel ke kulkas. Sama yang awalnya magnetnya diam, karena didekatkan ke kulkas, dia akan terdorong untuk bisa menempel. Jadi yang awalnya magnet diam, benda diam menjadi bergerak juga. Yang keempat, menjatuhkan bola. Nah, menjatuhkan bola nih, kita namanya kalau menjatuhkan bola kan pasti dari atas dong, terus dia ke bawah, betul? Kira-kira poin 1, 2, 3, atau 4 menjatuhkan bola. Dua, benda bergerak jadi diam. Diamnya ketika di bawah. Ya. Boleh? Ada lagi? Dia bisa juga yang ini nih, benda bergerak lebih cepat. Karena semakin udah sampai bawah dia akan semakin cepat lagi. Namanya nanti dia kena gaya gravitasi. Pernah dengar nggak gaya gravitasi? Pernah. Jadi kalau menjatuhkan bola itu bisa benda bergerak lebih cepat. Kelima, menggerakkan mobil mainan di permukaan yang kasar. Mobil mainan itu namanya mobil pasti punya roda. Biasanya kita mainkan di
tanah ya atau di lantai. Nah tapi ini permukaannya kasar, otomatis akan susah untuk dilewati sama si roda. Jadi ketika kita jalankan di permukaan kasar, yang awalnya mobilnya itu bergerak, karena kena permukaan kasarnya itu dia jadi diam. Ya, kalau yang menggerakkan mobil mainan di permukaan kasar itu karakteristik yang benda yang awalnya bergerak menjadi diam. Kalau yang di permukaan kasar, benda yang awalnya bergerak terkena permukaan kasar maka menjadi diam. Sebaliknya yang nomor 6, menggerakkan mobil mainan di permukaan yang licin. Kalau kita menggerakkan mobil mainan di lantai yang licin, semakin licin lantainya maka mobilnya akan semakin melaju dengan cepat karena tidak ada gaya gesek di situ. Nah, kalau kita menggerakkan di permukaan licin maka ketika kita dorong semakin licin lantainya maka mobilnya akan bergerak lebih cepat. Jadi benda bergerak lebih cepat. Terus di Oke, kita lanjut sekarang ke macam-macam gaya. Nah, yang pertama ada namanya gaya otot. Otot itu ada di tubuh kita, ada di tangan. Gaya otot adalah gaya yang dilakukan oleh otot-otot tubuh kita. Gaya otot sering dilakukan ketika kita menarik atau mendorong. Itu pakai otot kita, di sini ototnya. Nah, kalau orang nge-gym akan mau besarin otot gitu, kita dengar kan? Itu. Atau bisa juga ngangkat barang ataupun saat kita berolahraga. Contohnya di sini. Yang dua anak ini sedang mendorong, yang satunya lagi sedang menarik. Nah, ini menggunakan gaya otot supaya lemarinya tadi bisa bergerak. Ingat, kalau gaya otot pasti dilakukan oleh otot tubuh kita. Belajar. Yang kedua ada namanya gaya pegas. Ini lagi ngapain ya? Apa? Mau mana? Gaya pegas merupakan kekuatan yang ditimbulkan oleh karet atau pegas yang direnggangkan. Nah, kalau di bawah tanah, di sini karetnya. Nah, ini namanya karet atau pegas. Kan awalnya dia gini aja kan, ya nggak? Awalnya kan dia seperti ini bentuknya. Tapi dia direnggangkan berarti ditarik. Nah, semakin ditarik ke belakang maka nanti kekuatan pegasnya akan semakin kuat. Saat Anda memanah, karet akan melontarkan anak panah setelah karet yang Anda tarik dilepas. Jadi ketika kita menarik sekuat tenaga terus kita lepas, nanti anak panahnya akan jauh ke depan. Tapi kalau kita nariknya hanya sedikit, berarti nanti anak panahnya juga akan sedikit pergerakannya. Contoh lain selain memanah, gaya pegas ini juga bisa contohnya ketapel. Tahu ketapel? Nah, itu juga. Itu ketika kita tarik karet ketapelnya, nanti batunya akan ketika kita tarik terus kita lepas, batunya akan ke depan.
Kemudian ada gaya listrik statis. Ini biasanya pakai penggaris. Gaya listrik statis adalah kekuatan yang dimiliki benda bermuatan listrik untuk menarik benda di sekitarnya. Bermuatan listrik di sini bukan berarti seperti listrik stop kontak, bukan berarti seperti kipas, gitu ya. Dia tuh statis saja. Contohnya, kalau listrik statis itu bisa kita buktikan dengan percobaan. Kita pakai penggaris, ini penggaris plastik boleh. Digesek-gesekkan ke rambut sampai ada hangat di penggarisnya. Terus gesek-gesek terus secara berulang-ulang sampai nanti ada hangat. Selanjutnya penggaris yang tadi hangat itu kita dekatkan ke kertas-kertas kayak gini, potongan kertas. Maka kertas-kertas ini nanti akan menempel ke penggarisnya. Kenapa terjadi hal seperti itu? Karena ada muatan listrik statis di penggaris ini yang diperoleh dari gesekan dengan rambut tadi. Tapi ini nggak berlangsung lama. Nggak bisa dengan kita mau gesek-gesekan penggaris terus kita bisa nyalain kipas, itu nggak bisa, oke? Itu kekuatannya hanya kecil sekali, hanya untuk bisa menempelkan si kertas-kertas ini saja. Ini pun nggak lama nempelnya. Ketika listriknya sudah hilang, sudah tidak hangat lagi, nanti dia akan melepas sendiri lagi. Makanya namanya statis atau hanya sementara. Yang keempat ada namanya gaya magnet. Nah, Mahesa pernah lihat ini nggak? Ini namanya magnet. Magnet itu punya kutub utara dan selatan biasanya. Magnet itu dia terbuat dari besi, hanya bisa menarik benda-benda yang terbuat dari besi dan baja juga. Contohnya ini kan terbuat dari besi, kan? Nah. Terus apa ya, terbuat dari besi? Nah, kipas-kipas kayak gitu bisa juga. Ini ada dari besi kan? Magnet itu hanya gaya magnet adalah gaya yang dihasilkan oleh magnet, pasti ya. Namanya aja gaya magnet. Hanya benda yang mengandung unsur besi dan baja yang dapat ditempelkan oleh magnet. Contohnya, pinggiran kursi itu kan ada magnet, ada besinya, terus kipas ada besinya lagi. Ini juga ada besi-besi. Bisa tuh nanti ditarik sama magnet. Tapi benda-benda yang dari plastik, kertas, dia nggak bisa ditarik sama magnet. Jadi misalnya ini, kita dekatkan sama si magnet, ya nggak akan terjadi apa-apa, nggak akan ketarik. Tapi ketika kita mendekatkan si magnet sama paku, nanti pakunya akan ketarik kayak gini, akan nempel dia sama si magnet. Oke? Nah, ya gaya magnet. Yang kelima, gaya gravitasi. Gaya gravitasi itu pasti identik dengan buah yang sedang ada di pohon terus terjatuh ke bawah. Pasti kan? Tidak mungkin buahnya terbang ke atas. Tidak mungkin, mustahil. Pasti kalau dia sudah matang atau mungkin dia busuk, pasti dia akan jatuh ke bawah. Nah, inilah yang namanya gaya gravitasi. Gaya gravitasi itu namanya gaya tarik. Kekuatan bumi menarik benda ke bawah. Jadi yang menyebabkan adanya gaya gravitasi itu bumi yang menarik si buahnya untuk ke bawah. Gaya tarik bumi nama lainnya. Jika kita melempar bola ke atas ini, nggak ada bola di sini tapi kita lempar bola ke atas. Kalau dia sudah sampai mencapai titik, dia akan jatuh ke bawah kan? Nggak mungkin dia tiba-tiba ke langit, ya kan? Nah itu ketika kita melempar bola ke atas, maka bola juga akan jatuh ke bawah. Kenapa bisa jatuh ke bawah? Karena tadi ada namanya gaya tarik bumi. Jadi dari dasar bumi itu ada yang menarik dia. Demikian juga ketika ada pohon yang ada buahnya, buah apel banyak sekali.
Kalau dia rontok buahnya ataupun daunnya rontok, pasti dia akan jatuh ke bawah. Nah, itu namanya gaya gravitasi. Sama ketika kita melempar bola, gaya gravitasi. Nah, ketika kita berdiri seperti ini atau benda-bendanya diam kayak gini, itu kenapa bisa terjadi? Karena adanya gaya gravitasi. Kalau tidak ada gaya gravitasi, kita semuanya kan melayang. Terbayang, kan? Kalau nggak ada yang menarik kita akan melayang gini-gini aja tuh, kayak di luar angkasa. Kenapa di luar angkasa astronot itu pasti pakai baju yang terbuat dari besi yang tebal, yang berat? Karena di sana tidak ada gravitasi, jadi mereka tuh melayang-layang. Mungkin ada namanya gaya gesek. Gesek sudah pasti kan ini, gesekan. Contohnya di kehidupan itu ada ketika kita berolahraga pakai sepatu khusus untuk memperbesar gaya gesek. Gaya gesek timbul karena ada gesekan dua benda pasti ya. Gaya gesek pasti ya, contohnya tadi tangan yang bergesekan, kaki yang bergesekan dengan lantai. Misalnya saat kita berlari, sepatu gak usah berlari, kita berjalan aja, pasti kan sepatu kita ada gesekan sama jalan, betul? Sehingga kita akan berlari dengan aman. Kalau kita berlari terus ada gesekan antara sepatu dengan lantai, kita tidak akan jatuh. Tapi coba Mahesa bayangin, kalau kita berlari atau berjalan tapi keadaannya itu licin, itu bisa jatuh kan? Nah, kalau dalam keadaan sepatu kita yang tidak ada gaya gesek dengan lantainya atau lantainya licin, itu tidak akan terjadi pergesekan. Jadi main lewat aja gitu, jadi nggak ada gesekan. Nah, kalau main lewat gitu aja, itulah yang menyebabkan tidak aman. Kenapa tidak aman? Bisa tergelincir, bisa jatuh. Namanya gaya gesek. Oke, kita kesini sekarang. Penugasan 2. Ada beberapa kegiatan. Yang pertama ada magnet dan jarum. Nah, jarum ini terbuat dari apa, Mahesa? Apakah dari kertas? Besi, betul. Terus ada yang bermain badminton. Nah, ada mobil yang melaju di aspal. Ada yang bermain ketapel dan ada sisir yang tiba-tiba kertasnya bisa menempel dengan sisirnya. Nanti kita jawab sekarang. Contohnya ada 6 kegiatan dalam kehidupan. Yang pertama, jarum ditarik oleh magnet. Kenapa jarum bisa ditarik oleh magnet? Karena ada gaya apa di situ? Karena ada gaya magnet, betul. Kenapa bisa terjadi? Karena ada gaya magnet. Oke. Yang kedua, buah kelapa ini. Buah jatuh dari pohon. Dia kalau jatuh ke atas, ke bawah, ke kanan atau ke kiri, Mahesa? Dia jatuh ke bawah. Kenapa ya buah kelapa bisa jatuh ke bawah? Karena ada gaya apa di situ? Gaya gravitasi, betul. Terus karena ada gaya gravitasi. Ketiga, pemain bulu tangkis memukul kok. Kalau yang ketiga ini gimana, Mahesa? Pemain bulu tangkis memukul kok. Kira-kira koknya itu atau bola bulu tangkis bisa terpukul karena ada gaya apa? Ingat lagi, di sini ada gaya. Apakah karena ada gaya gesek? Apakah karena ada gaya gravitasi? Apa? Gravitasi? Tidak? Pegas kan ditarik. Kalau kita main
Bulu tangkis kita pukulan. Apakah karena ada gaya otot? Mana yang paling masuk akal? Ketika bayangin aja Mahesa lagi main bulu tangkis. Ini gaya apa nih? Pas kita pukul. Gaya otot, karena kita butuh dorongan dari otot kita supaya popnya bisa ke depan. Jadi kenapa terjadi kop yang terpukul? Karena ada gaya otot, betul. Yang keempat, Mahesa, mobil melaju di jalan. Mobil melaju di jalan pasti karena ada roda yang menggelinding ya di permukaan jalan ini. Kenapa mobilnya bisa berjalan dengan aman di jalan? Karena ada gaya apa di situ? Kalau jalanannya licin, aman nggak? Nggak, bisa jatuh, ya kan? Bisa jatuh. Kalau mobil mungkin bisa tergelincir ya. Terus kasusnya banyak kasus kalau jalan licin itu nanti tergelincir, bisa terbalik nanti mobilnya, itu kan berbahaya. Nah, supaya tidak tergelincir, maka harus ada gaya apa di situ? Boleh. Harus ada gaya apa di situ? Harus terjadi apa antara ban dan jalannya? Gaya gesek, betul. Karena ban dan jalannya bergesekan, jadi aman nanti jalannya atau perjalanan. Ini terjadi gaya gesek, gesekan antara ban dan jalan. Oke, selanjutnya Mahesa nomor 5. Bermain ketapel. Ketika kita bermain ketapel, kita butuh gaya apa di situ? Ketika kita bermain ketapel, kita butuh gaya apa, Mahesa? Gaya pegas. Karena karetnya itu kita tarik. Gaya pegas. Karet ditarik. Ini 4 batunya. Jadi ketika ketapelnya ditarik, batunya akan loncat. Yang kelima, sisir menarik potongan kertas. Yang terakhir apa yang Mahesa? Sisir menarik potongan kertas. Kenapa bisa sisirnya menarik kertas, atau kenapa potongan kertasnya bisa menempel ke sisir? Kira-kira karena ada gaya apa di sini? Sisir itu tadi awalnya kita pakai dulu untuk sisiran. Jadi kan terjadi gesekan antara sisir dengan rambut ya. Maka akan hangat atau agak panas gitu ya di sisirnya. Terus bisa menarik si potongan-potongan kertas tadi karena ada gaya. Karena ada gaya listrik statis. Nah, ada gaya listrik statis. Nah, mana catat dulu. Udah. Oke, next. Nanti coba Mahesa. Tadi ada berapa gaya dalam materi ini? Yang pertama ada gaya otot. Gaya otot. Yang kedua ada gaya pegas. Yang ketiga ada listrik statis. Yang keempat gaya magnet. Kelima gaya gravitasi. Dan keenam gaya gesek. Kita ke
Unit 2, hiasan kulkas. Nah, di kulkas yang lain ada nggak hiasan-hiasan kayak gini? Kosong aja gitu, bersih berarti ya. Di sini tadi kalau ada hiasan kulkas tertempel di kulkasnya karena ada gaya magnet, good. Karena kulkas tadi terbuat dari besi atau baja. Di dalam hiasan-hiasan ini ada magnetnya. Makanya terjadi gaya magnet. Gaya magnet itu menyebabkan si hiasan kulkasnya tadi tertempel. Ada cerita, Derry suka makan es krim coklat. Nah, Ibu Derry biasa membuat es krimnya sendiri. Nah, terus es krim itu terbuat dari susu yang dicampur gula. Bisa ada tepung maizena dan air mata. Es krim bisa disimpan di lemari es. Nah, es krim yang sudah dibuat tadi disimpan sama ibunya di lemari es supaya tidak mencair lah. Jadi juga suka mengoleksi hiasan kulkas berbentuk es krim. Nah, hiasan tadi ditempel di kulkasnya. Hiasan kulkas magnet bisa menempel pada pintu kulkas karena pintu itu terbuat dari bahan yang mengandung besi. Betul yang tadi Maisa sampaikan. Benda yang mengandung magnet tidak dapat menarik benda yang terbuat dari kertas dan plastik. Jadi, benda yang mengandung magnet itu misalnya si hiasan ini, dia hanya bisa menarik besi dan apalagi baja. Dia nggak bisa menarik kertas, plastik kayak gitu. Selain hiasan kulkas, benda lain di sekitar kita yang mengandung magnet itu ada kancing tas. Ya, tapi biasanya ada kancing tas yang langsung nempel klik gitu, itu ada. Terus dinamo mobil mainan sama alarm pengaman mobil contohnya. Tapi yang paling sering sebagai contoh itu yang hiasan kulkas tadi. Oke, sekarang kita ke penugasan. Sebenarnya di kehidupan kita ada banyak sekali benda yang bersifat magnetis dan non magnetis. Kalau bersifat magnetis berarti dapat ditarik magnet. Dapat ditarik magnet. Tapi kalau benda yang non magnetis kebalikannya. Kebalikannya berarti apa dong? Tidak dapat ditarik magnet. Contohnya, di sini diberi 10 contoh. Ada buku, gunting, sisir, obeng. Maisa pernah lihat obeng? Buat dari apa dia? Obeng itu biasanya untuk yang memperbaiki sesuatu gitu kan. Membuka mur. Itu buat dari apa? Bahan dasarnya apa? Apakah kertas? Besi, betul. Kemudian ada penggaris plastik. Kenapa di sini spesifik penggaris plastik? Karena ada juga kan penggaris besi. Nah, kemudian ada jarum, pensil, koran, sendok stainless, dan garpu stainless. Nah, kita disuruh mengelompokkan mana benda yang merupakan benda magnetis atau benda yang dapat ditarik magnet, mana benda yang non magnetis. Coba bisa nggak Mahesa bantu ibu? Mana yang benda magnetis? Nomor 1 yang mana kira-kira? Dari benda-benda ini, yang pertama ada apa? Oke, ibu tanya dari atas deh. Buku magnetis atau non magnetis mereka? Buku bisa ditarik magnet nggak? Enggak, berarti dia magnetis atau non magnetis? Non magnetis. Jadi contohnya ada buku. Oke, gunting. Gunting magnetis atau non magnetis? Magnetis karena dia terbuat dari besi. Gunting. Sisir magnetis atau non magnetis? Apa?
non magnetis. Biasanya sisir kan buat dari plastik ya. Obeng, magnetis atau non magnetis? Non magnetis. Magnetis ya? Magnetis, karena terbuat dari besi kayu. Penggaris plastik, magnetis atau non magnetis? Penggaris plastik. Nah ya, ini udah cari. Hah? Non magnetis, karena sudah jelas terbuat dari plastik kan? Ini penggaris plastik. Kemudian jarum. Jarum apa? Magnetis atau pensil? Non magnetis, karena tidak bisa. Sendok stainless. Koran dulu, koran. Koran itu kan terbuat dari kertas berarti ya. Non atau magnetis? Non magnetis. Koran. Terus sendok dan garpu stainless. Sudah jelas stainless ya. Stainless itu pasti bahan dasarnya besi atau baja. Sudah pasti dia magnetis. Ini pasti sendok stainless. Dan di sini pasti ada garpu. Kesimpulannya berarti benda yang mengandung unsur besi dapat ditarik magnet. Sedangkan benda yang tidak mengandung unsur besi tidak dapat ditarik magnet. Satu lagi kita, 1 unit lagi harus kita ada PR. Coba halaman 12, bermain basket. Oke, kita lihat sedang ada mainan bola basket ya. Ceritanya ada Derry, salah satunya ada namanya Derry, dan teman-teman sekolahnya bermain basket di lapangan sekolah. Ada Derry, Iwan, dan Dodo bergabung dalam satu tim. Sedangkan Benny, Wawan, Ricky menjadi tim lawan. Oke. Mereka sangat bersemangat bermain basket. Bola basket dilempar dan ditangkap dengan cepat. Kalau main bola basket ada gaya apa di situ, Marisa? Lempar, tangkap. Pakai apa ini? Pakai tangan kan? Berarti ada gaya apa di situ? Gaya otot, betul. Pada menit terakhir, Derry melemparkan bola ke keranjang tim lawan. Bola meluncur masuk tepat ke jaring lawan dan bola pasti jatuh ke bawah. Ketika bola ini dimasukkan ke dalam jaring, masukkan ke dalam jaring, pasti dia akan masuk, terus dia turun ke bawah, betul? Nah, mungkin dia langsung naik ke atas kan? Nah, akhirnya tim Derry menjadi pemenang. Tim Derry mengekspresikan kemenangannya dengan melemparkan topi ke udara. Ketika dia pakai topi nih, setelah menang, topinya dilempar ke udara. Tapi nanti akan jatuh juga, ya kan? Nah, topi tersebut juga jatuh ke bawah. Apa yang menyebabkan bola dan topi jatuh ke bawah? Aisyah tahu nggak? Karena ada gaya apa?
Gaya gravitasi atau gaya tarik bumi, betul. Saat bola masuk ke dalam keranjang, jatuh ke bawah, dan topi yang dilempar ke udara juga jatuh ke bawah karena adanya gaya tarik bumi. Bumi yang menarik supaya dia turun ke bawah, atau disebut dengan gaya gravitasi. Gaya gravitasi adalah gaya tarik menarik yang terjadi antara benda yang mempunyai massa di alam semesta. Massa ini nama lainnya berat. Jadi kayak kita kan punya berat ya, makanya kita bisa ditarik. Tapi kalau benda yang tidak memiliki massa, dia tidak bisa terbalik, dia pasti melayang-layang. Bumi mempunyai massa yang sangat besar, menghasilkan gaya gravitasi yang sangat besar untuk menarik benda-benda di sekitarnya. Gaya gravitasi bumi menyebabkan benda yang bergerak jatuh pasti akan ke bawah. Gaya gravitasi dipengaruhi oleh ketinggian, ukuran, dan bentuk benda. Nah, semakin berat suatu benda, maka akan semakin cepat dia jatuh ke bawah. Sebaliknya, benda yang ringan akan lebih lambat jatuh ke bawah. Misalnya, ketika ada bola yang berat, bola basket, satunya lagi kapas. Ketika kita jatuhkan, yang akan jatuh duluan itu pasti si bola basket, pasti si kapasnya lebih lama, kan? Tapi akan tetap jatuh juga. Kenapa hal itu terjadi? Karena kapas tadi lebih ringan dibandingkan bola basket. Sebaliknya, benda yang ringan akan lebih lambat jatuh ke bawah. Contoh benda yang mengalami gaya gravitasi yaitu ada buah jatuh dari pohon, tadi. Kemudian air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Contohnya nih air terjun. Air terjun kan pasti dari atas ke bawah kan, hampir dari bawah ke atas. Kemudian bola yang dilemparkan ke atas pasti jatuh ke bawah. Contohnya yang bola basket tadi. Oke, sekarang di penugasan satu ini PR untuk Mahesa. Jadi ada benda apa saja yang mengalami gaya gravitasi bumi ini yang ada di sekitar Mahesa. Mahesa cari contohnya 5 contoh. Nah, di situ dari 5 contoh ini apa kesimpulannya? Oke? Bisa? Cari aja mungkin. Kalau tadi yang misalnya Mahesa lihat ada buah mangga jatuh dari pohon, jadi tulis buah mangga jatuh dari pohon, itu aja. Pokoknya dia benda apa saja yang mengalami gaya gravitasi bumi. Contohnya ini PR 5, 1, 2, 3, 4, 5.